Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Fisika, kali ini bersama kelompok 5 kita akan melakukan praktikum tentang tegangan permukaan. Saya Dina Ismiati dengan NIM 040 akan memberikan prakata awal mengenai apa itu tegangan permukaan dan juga tujuan praktikum. Apa sih tujuan melakukan praktikum tegangan permukaan ini? Jadi tujuannya yang pertama yaitu kita akan mengetahui atau membuktikan tentang adanya tegangan permukaan pada zat cair. Kemudian tujuan yang kedua yaitu kita akan mengetahui dan menjelaskan apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya tegangan permukaan air. Sebelum kita melakukan percobaan, mari kita ketahui dulu tentang teori-teori tentang tegangan permukaan. Tegangan permukaan adalah gaya yang diakibatkan oleh suatu benda yang bekerja pada permukaan zat cair sepanjang permukaan yang menyentuh benda itu. Selain itu, tegangan permukaan juga diartikan sebagai kecenderungan pada zat cair untuk menegang sehingga permukaannya seperti tertutupi oleh selaput yang elastis. Mekanisme kerja dari tegangan permukaan ini adalah karena adanya gaya kohesi yang bekerja pada air. Benda yang berada di atas permukaan air tersebut akan mendapatkan gaya tarik dari samping dan juga dari bawah sehingga posisi air akan menjadi cekung. Sekarang, apa saja faktor yang mempengaruhi besar kecilnya tegangan permukaan zat cair? Yaitu yang pertama ada suhu. Apabila permukaan zat cair itu memiliki suhu yang cukup tinggi, akan mengakibatkan gaya kinetik pada molekul zat cair tersebut. Akibatnya, tegangan permukaannya akan menurun semakin kecil. Yang kedua, ada zat terlarut. Zat terlarut ini bisa berfungsi sebagai penguat dan juga bisa pengurang tegangan permukaan. Apabila zat yang ditambahkan menjadikan adanya gaya viskositas larutan, maka tegangan permukaan akan menjadi semakin besar. Namun, apabila zat yang ditambahkan memiliki surfaktan yang bisa membentuk lapisan monomolekuler pada permukaan air, maka hal ini akan mengakibatkan penurunan pada tegangan permukaan. Zat terlarut ini juga berhubungan dengan adanya konsentrasi zat terlarut. Semakin banyak zat terlarut yang diberikan, maka juga akan berpengaruh besar juga terhadap tegangan permukaannya. Misalnya jika yang mengandung surfaktan itu banyak, ditambahkan banyak, maka tegangannya akan semakin berkurang. Kemudian yang bisa menambah viskositas jika ditambah banyak, maka besar tegangan permukaannya juga semakin besar. Kemudian faktor yang ketiga yaitu jenis. Jenis dari zat cair tentu berhubungan dengan massa jenis zat cair. Semakin besar massa jenis zat cair, maka kerapatannya juga semakin tinggi sehingga tegangan permukaannya juga semakin tinggi. Begitupun sebaliknya, jika massa jenisnya kecil, maka di sini tegangan permukaannya juga akan kecil. Setelah kita mengetahui pengertian dan juga faktor-faktor, sekarang yuk kita melakukan percobaannya. Adapun alat dan bahannya yaitu wadah air, kemudian air, ada jarum, ada silet, ada koin, ada deterjen, ada sendok, ada garpu, dan juga ada tisu. Adapun untuk urutan langkah-langkahnya, yang pertama kita siapkan 2 wadah air, di mana masing-masing berisi air murni. Kemudian pada satu wadah kita kasih dengan deterjen, kemudian diaduk sehingga menjadi larutan deterjen. Kemudian langkah yang ketiga, kita memasukkan benda-benda tersebut seperti jarum, koin, dan juga silet secara vertikal kepada air. Nanti kita lihat bagaimana reaksi yang terjadi. Selanjutnya kita masukkan lagi ketiga benda tersebut kepada air juga, namun dengan bantuan garpu. Langkah berikutnya, kita kembali pada langkah 3 dan 4, namun kita melakukannya pada larutan deterjen. Nah, begitu singkatnya tentang prosedur yang akan kita lakukan. Untuk lebih jelasnya, mari kita lakukan percobaan dengan teman saya. Yuk kita mulai percobaannya bersama saya, Rizky Dinar Alfia, NIM 200106444047. Sini terdapat 1 sendok, 1 garpu, 1 jarum cemiti, tisu, 2 mangkok yang berisi air, serta 1 mangkok yang berisi sabun. Langkah pertama yaitu kita memasukkan 1 sendok sabun ke dalam 1 mangkok yang berisi air.
Lalu kita aduk merata. Langkah selanjutnya yaitu kita masukkan jarum cemiti secara vertikal ke dalam satu mangkok yang berisi air dan hasilnya tenggelam. Kita ambil terlebih dahulu. Lalu selanjutnya kita masukkan jarum cemiti ke dalam air secara horizontal menggunakan garpu. Dan kita memasukkan secara perlahan. Hasilnya mengambang. Kita ambil terlebih dahulu. Sekarang kita masukkan jarum cemiti ke dalam mangkok air yang sudah tercampur dengan sabun secara vertikal dan hasilnya tenggelam. Kita ambil terlebih dahulu. Sekarang kita masukkan jarum cemiti ke dalam mangkok yang berisi air dan sabun. Kita masukkan secara horizontal menggunakan garpu dengan perlahan. Dan hasilnya tenggelam. Bagaimana dengan percobaan yang pertama? Apakah kalian sudah percaya dengan adanya tegangan permukaan? Kalau kalian berpikiran, kan cuma jarum, pasti kan bisa keambang. Nah, kita coba ke percobaan kedua. Yuk kita mulai percobaannya bersama saya, Elvira Harimalinda dengan NIM 061. Untuk alat dan bahan, kita siapkan 2 wadah yang berisi air, tisu, sendok dan garpu, deterjen, dan silet. Pertama, kita masukkan deterjen secukupnya ke dalam salah satu wadah yang berisi air. Kemudian diaduk. Kemudian ambil siletnya. Kita masukkan secara vertikal ke dalam air. Dan dia tenggelam. Kemudian kita ambil siletnya. Lalu kita keringkan. Berikutnya kita akan menggunakan garpu. Kemudian siletnya ditaruh di atas garpu seperti ini. Kemudian kita masukkan secara perlahan ke dalam air. Dan hasilnya siletnya mengambang. Percobaan berikutnya, kita akan menggunakan air deterjen. Kita ambil siletnya, kemudian kita masukkan secara vertikal ke dalam air deterjen. Dan siletnya tenggelam. Kita ambil
ambil siletnya, kemudian kita keringkan menggunakan tisu. Percobaan selanjutnya, kita akan menggunakan garpu. Kita ambil siletnya, kemudian kita letakkan seperti ini. Lalu kita masukkan ke dalam air deterjen secara perlahan. Dan siletnya tenggelam. Nah, kalau sekarang gimana? Setelah percobaan 1 dan percobaan 2, apakah kalian masih belum percaya? Nah, kalau masih belum percaya, kita buktikan pada percobaan yang ketiga. Yuk kita mulai percobaannya dengan saya, Wanita Srismawati, NIM 2001-0644-057. Siapkan alat dan bahan yaitu 2 wadah yang berisi air biasa, sendok, garpu, uang koin, tisu, dan juga deterjen. Siapkan deterjen dan masukkan deterjen ke salah satu wadah yang berisi air biasa. Kemudian diaduk. Kita akan ke langkah berikutnya. Siapkan koin dan masukkan koin ke dalam air biasa secara vertikal. Dan hasilnya adalah tenggelam. Kemudian ambil koin, kemudian keringkan menggunakan tisu. Lakukan hal yang sama dengan menaruh koin di atas garpu, kemudian masukkan ke dalam air biasa secara horizontal dengan pelan-pelan. Hasilnya adalah mengapung. Kemudian ambil kembali koinnya, lalu keringkan. Percobaan berikutnya adalah masukkan koin ke dalam air yang berisi larutan deterjen secara vertikal dan hasilnya tenggelam. Ambil koin, lalu keringkan. Lakukan hal yang sama dengan menaruh koin di atas garpu dan masukkan secara horizontal ke dalam air secara perlahan. Dan hasilnya tenggelam. Dari percobaan yang telah kita lakukan, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa tegangan permukaan adalah gaya atau kecenderungan zat cair untuk menegang sehingga menghasilkan seperti selaput elastis pada permukaan air. Lalu, faktor yang mempengaruhinya ada suhu, ada zat terlarut, ada massa jenis. Dan tadi, mengapa saat dimasukkan secara vertikal itu dia tenggelam? Hal ini terjadi karena koin, silet, dan juga jarum memiliki massa jenis yang lebih besar daripada massa jenis air. Kemudian, mengapa saat ditambahkan deterjen itu mereka semua tenggelam? Karena deterjen merupakan zat terlarut yang mengandung surfaktan, di mana surfaktan pada deterjen ini mampu memecahkan ikatan hidrogen pada permukaan air sehingga benda-benda yang ditaruh di atasnya akan tenggelam. Sekian percobaan dari tegangan permukaan kelompok 5 PGSD 2020B. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar.